Horas, horas, horas. Balige Akademi dari tepian Danau Toba yang sangat indah. Oke pemirsa, sembari liburan ini ya, liburan Idul Fitri, kita agak serius sedikit gak apa-apa kan ya, membahas ini tentang ijazah palsu 11.000 triliun % palsu, baik skripsi maupun ijazah Joko Widodo ya. Nanti video ke depan saya simpulkan semua temuan-temuan saya sehingga nanti terstruktur ya, apa yang nanti yang kita konfirmasi, validasi, dan minta keterbukaan informasi publik pada UGM. Karena UGM itu bukan milik Bu Rektor Ova Emilia, itu milik rakyat. Dari Sabang sampai Merauke, pajak kita bayar untuk gaji-gaji para dosen, tunjangannya, fasilitas, ya, bahkan tukinnya juga dari APBN, tukinnya para dosen, ya, biaya operasi UGM juga dari APBN, pajak seluruh rakyat. Ya, jangan sampai UGM ini menjadi alat politik, alat kekuasaan. Ya, nanti kita tunjukkan ya betapa ETD UGM ini nggak bisa kita andalkan. Ya, oke, kita kembali ke ini, ke masalah siapakah gitu ya, misteri ini masih misteri ini ya. Siapakah dekan Fakultas Kehutanan tahun 1985? Ketika khususnya bulan November ya, November 1985 ketika Joko Widodo itu lulus, itu masih misteri. Karena ya coba kita lihat ini, ada sebuah buku ya berjudul Ekonomi Sumber Daya Hutan, Analisis Kebijakan Revitalisasi Hutan di Indonesia ya. Jadi Bapak ini kayaknya jurusannya manajemen hutan ya, kalau yang saya baca-baca itu bagian atau jurusan manajemen hutan. Sementara Joko Widodo teknologi kayu, teknologi apanya ya, jurusan aja salah dia ya, menyebutkan ada orang kuliah jurusannya pun salah, teknologi kayu katanya ya, padahal teknologi hasil hutan kan nggak cocok ya sebenarnya ya. Bapak ini manajemen hutan atau apa, manajemen ya hasil hutan, terus Joko Widodo teknologi hasil hutan atau teknologi kayu ya. Oke, kembali. Nah, di sini judul buku ini ditulis sendiri oleh Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro ya. Sumitro bukan Soemitro ya. Nah, sebagai penulis ya, saya sendiri sebagai seorang penulis di penerbit Informatika dan di penerbit Andi ya, kalau di Indonesia. Nah, itu saya menulis ada mungkin hampir 100 buku ya, di Andi 30 atau 40 buku, di Informatika juga begitu. Jadi saya paham ya metodologi bagaimana kita menyuplai informasi kita atau biografi kita kepada penerbit sebelum dicetak. Bahkan diminta lagi, koreksi lagi, Pak ini sudah benar, begitu sebelum masuk ke dicetak ya, hasil apanya ya, akhirnya gitu. Jadi ya sebagai penulis saya paham biografi ini itu disediakan sendiri oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro sebelum dicetak gitu loh ya. Ini disediakan sendiri, pasti itu disediakan sendiri, bukan dari pihak penerbit ya, karena saya mengalami sendiri buku-buku saya ya. Jadi ya, kalau kita lihat dari biografinya ini yang disediakan oleh Pak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro ya, bukan Soemitro ya, itu dikatakan di sini mengemban amanah sebagai dekan di Fakultas Kehutanan UGM selama 4 periode ya, 1978 sampai 1980, 1980 sampai 1983, 1983 sampai 1986, dan 1989 sampai 1994. Nah, dari biografi Bapak ini
ya Pak Ahmad Sumitro ini, ya, yang pasti dia sendiri yang memberikan ini karena sebagai penulis dia yang menyuplai ke penerbit, ya, maka dipastikan 1985 itu adalah dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini dari biografinya Bapak ini sendiri. Pasti dia yang menyediakan. Nah, disinilah perlu kita klarifikasi, minta, ya, dokumentasi nanti halal bihalal di UGM, ya. Bukti siapakah dekan Fakultas Kehutanan tahun 1985, khususnya pada bulan November ketika Joko Widodo itu lulus. Siapa yang menandatangani? Ya, exactly-nya di bulan November 1985. Karena sebagai dekan itu pasti tiap hari menandatangani dokumen. Pasti itu. Sebagai dekan bahkan mungkin puluhan sampai ratusan tiap hari itu. Sepanjang masuk kerja pasti menandatangani. Bahkan berkasnya itu pun dibawa pulang karena banyak sekali dokumen yang perlu ditandatangani. Bukan hanya dokumentasi tentang mahasiswa, tentang dosen juga, tentang kegiatan-kegiatan kampus juga pasti. Dekan di situ akan membubuhi tanda tangannya. Ya. Kalau merujuk pada biografi dari buku ini, ya, berjudul Ekonomi Sumber Daya Hutan, maka, ya, dekan saat itu harusnya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, bukan Soemitro, ya, seperti tertera. Kalau kita lihat, ya, di lembar pengesahan Joko Widodo yang tidak ada tanggal kapan diuji di Dewan Penguji dan lembar pengesahan Dewan Pengujinya pun tidak ada, yang saya ekivalenkan ini sebenarnya sama dengan toilet paper, ya, tidak ada pengesahan. Examinernya tidak ada, verifiernya tidak ada, maka ini bukan karya ilmiah apalagi skripsi, ya. Nah, di sini kita lihat, ya, dekannya adalah Profesor Dr. Sunardi Prawirohatmojo. Dan di sini tanggal penandatanganan dekan pun kosong. Bagaimana kita percaya kapan ini ditandatangani oleh dekan tersebut, gitu, ya? Terus dekannya di sini, ya. Kalau benar Joko Widodo lulus, ya, 5 November 1985 sesuai tertera yang diakui sebagai ijazahnya, ya, maka ini ya sekitar November atau Oktober lah, gitu, ya, Oktober 1985, ya. Kalau di dalam lembar pengesahan ini, maka dekannya adalah Profesor Dr. Sunardi Prawirohatmojo, ya, bertentangan dengan biografi yang disuplai oleh Bapak ini sendiri, Bapak Ahmad Sumitro, bahwa tahun 1983 sampai 86 beliaulah dekan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, gitu loh. Oleh karena itu, ya tentu kita akan mempertentangkan ini mana yang benar, gitu loh. Karena lembar pengesahan Joko Widodo sendiri pun gak ada Dewan Pengujinya. Dari mana kita percaya? Tidak ada tanggal sidangnya kapan dan kapan dibubuhi itu tanda tangan dekannya. Tidak ada. Bayangkan itu. Kalau saya, ya lebih percaya Bapak inilah daripada lembar pengesahan Joko Widodo yang nggak ada dewan tanggal diuji, siapa dewan pengujinya, dosen-dosennya, bagaimana ditandatangani atau tidak, kan? Tentu saya lebih percaya ini biografi Bapak ini, tentu. Kenapa? Saya sebagai penulis itu. Biografi kita yang menyediakan kepada penerbit sebelum cetak final, ya, setelah diedit, dikoreksi, sebelum dicetak kita dikasih dulu hard copy-nya untuk dicoret-coret salah atau benar, mana yang benar, mana yang salah, termasuk biografi, gitu loh. Pengalaman saya, ya, puluhan buku, hampir 100 mungkin. Nah, itulah, ya. Dan janggalnya, ya,
jabatan dekan dari Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro ini dikoreksi tahun 2022 setelah kematian beliau pada 2009, 13 tahun kemudian, setelah ribut-ribut kasus Bambang Tri, UGM meralat. Apa nggak fishy nih, something fishy ya kan? Ada bau amis gitu loh. Oleh karena itu nanti di halal bihalal Bu Ova Emilia ya sediakanlah dokumen-dokumen ya yang membuktikan ya siapa yang benar, apakah Anda yang benar, karena di sini ya di sanggahan ini, ralat redaksi ini tahun 1985 ya, di sini di 1980 sampai 81, setelah itu melompat 1988 sampai 1991 ya, berarti 1985 menurut UGM ya redaksinya yang menjabat bukanlah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, siapa yang benar? Ralat Anda, ya, UGM, atau biografi yang dia disediakan sendiri oleh Pak Ahmad Sumitro ini, kan gitu. Ya, jadi pasti ada itu dokumen-dokumen itu, gitu loh. Kalau ini nggak disediakan, ya, tidak bisa kita minta bukti dokumen yang sah dari UGM, maka kita lebih percaya dari ini. Dan saya kira dari keluarganya Pak Ahmad Sumitro, ya, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, saya yakin masih ada berkas-berkasnya. Ibu Insinyur Aida Granberry, ya, saya yakin ada, Bu. Saya yakin di keluarga masih ada yang membuktikan jabatan tanda tangan, ya, dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro pada rentang di mana beliau menjabat dekan. Ya, kalau ini sudah bisa kita temukan, maka sudah ini pasti bukan hanya 100 miliar persen palsu. Ini pasti 11.000 triliun persen palsu ini. Pasti itu. Gitu. Tidak bisa lagi disanggah dan UGM pun akan mati kutuk. Mati kutu, bukan mati kutuk ya. Salah ngomong. Ya, mati kutu. Dokumen ya, kalau bisa kita dapatkan itu ya, maka UGM harus secepatnya minta maaf. Minta maaf sebelum, makanya saya bilang the damage already been done. Ya. Makanya jangan menyanggah-nyanggah lagi, apalagi tanpa disertai dokumen atau bukti-bukti yang sah. Gitu. Bagaimana kita di UGM ya dipermalukan? Kalian ya. Kalau saya sebagai alumni saja, ya. Bagaimana ya sebuah skripsi di UGM, di Fakultas Kehutanan UGM, tanpa dewan penguji, tanpa tanda tangannya, siapa yang menguji, kapan diuji, dan kapan itu dekan membubuhi tanda tangannya. Luar biasa ini, dipermalukan ini, luar biasa ya. Terus ya kembali lagi ya dari file-file yang sudah saya terima, ya inilah ya Sri Dominingsi, Sigit Hardwinarto, Edi Trianto, Lembah Edianto. Inilah ya. Lulus 1985 dan 84. Lembar pengesahan skripsi cuma ada nama saja. Ya, cuma ada nama penguji, pembimbing, dekan ya, ditulis terus penguji, dan kosong tanpa tanda tangan, dan diproduksi dengan alat modern. Teknologi hardware dan software yang membuat seperti ini indahnya fontnya ya, pakai Times New Roman ya. Bayangkan itu. Itulah, bayangkan kosong. Inilah katanya ya rekan-rekannya Joko Widodo. Kan luar biasa ini, kosong seperti ini, kan toilet paper ini ya. Gak ada bedanya dengan toilet paper karena verifier, examiner, penguji itulah yang mengesahkan sebenarnya. Lebih tinggi nilai penguji daripada pembimbing
atau bahkan dekan, gitu loh. Kalau tidak ada penguji, siapa yang menguji langsung lompat ke dekan, dekannya nggak bakal mau membubuhi tanda tangannya. Ya, urutannya adalah ke penguji dulu minta tanda tangan, baru ke pembimbing, baru ke ketua jurusan atau kaprodi, baru ke dekan. Gitu urutannya, jangan dibalik. Gitu. Bagaimana mungkin seorang dekan mau membubuhi tanda tangannya, ya, mengesahkan bahwa itu sebuah produk ilmiah berupa skripsi, kalau dia tidak lihat tanda tangannya penguji? Nggak mungkin itu, ya. Terus kembali, ya, ini akan kita periksa bagaimana UGM, ETD UGM melihat orang ini, ya. Coba kita lihat. Tidak ada kita lihat kecuali Joko Widodo di ETD itu, repository ETD UGM, ya, ETD Electronic Thesis and Dissertation UGM. Coba kita periksa. Joko Widodo, coba kita lihat di sini, ya. Kita tulis Joko Widodo. Ini banyak, ya. Terus kita cari di sini 1985. 1985, ya. Oke, cari, ada kan, ya. Nah, inilah, adalah dia sendiri yang ada, yang lain nggak ada. Kalian periksa sendiri coba, bagaimana kita membandingkan, ya. Katanya apa, Sigit, Dekan Sigit, Dr. Sigit Sunarta, bandingkan dengan skripsi-skripsi lain, katanya. Sudah kita bandingkan, ini dia kosong semua. Ya, terus di ETD pun nggak ada, kecuali Joko Widodo. Ya, coba kita, nah inilah dia ada, ya. Itu pun cuma bibliografi, table of content, title, tidak ada lembar pengesahan skripsi, nggak ada lembar pengesahan dekan, apa, pembimbing dan apa namanya, lembar pengesahan dewan penguji, nggak ada di sini, nggak disediakan, ya. Terus kita carilah dulu yang ini, Sigit Hardwinarto. Nah, sini. Sigit Hardwinarto. Cari. (1985) sampai anggap aja 1986. Kosong, ya, kosong. Terus Edi Trianto, kosong, ya. Terus apa lagi, Lembah Edianto, kosong. Jadi makanya saya bilang, ya, UGM ini bermain-main dengan apa, ya, dokumen, ya. Kenapa harus ada cuma Joko Widodo saja di Fakultas Kehutanan skripsinya tahun 1985? Bagaimana publik memverifikasi statement kalian bahwa itu sudah dicetak di percetakan prima, perdana, bla bla bla? Bagaimana kita bisa memverifikasi, ya, orang-orang yang ada di sini aja yang katanya apa angkatannya Joko Widodo nggak ada di ETD UGM. Terus inilah hardcore-nya, ya, hardliner-nya ini. Coba Fronojiwo, ya. Oh, harus di refresh cookies-nya dia ini, ya. Fronojiwo. Nah, inilah, coba lihat hasilnya apa. Nggak ada Fronojiwo ini, ya. Padahal inilah pembela utamanya Joko Widodo yang mengatakan dari kamera saya sendiri ini, foto ini, katanya gitu kan. Padahal nggak ada, Fronojiwo pun nggak ada. Ya, coba kita search di sini, Fronojiwo. Nah, inilah dia. Nah, inilah orangnya kan. Nah, ini yang mengaku apa? Katanya
apanya temannya Joko Widodo, saya saksi hidup, deskripsinya aja pun nggak ada di ITD UGM repository. Terus bagaimana kita percaya? Coba, yang kita percaya adalah video itu, ya ini kosong semua mereka, dan di lembar pengesahannya pun dicetak dengan sangat modern. Ya, saya yakin zaman itu, ya kalau dosennya menemukan lembar pengesahan seperti ini yang datang dari masa depannya, kau pasti begitu. Ya, udah kosong, dicetak dengan teknologi modern. Ya, aduh, parah, ini parah. Sebaiknya secepatnya kalian mengaku. Ya bak, daripada ini berlarut-larut, apa yang bisa lagi kalian sembunyikan dari mata publik, ya, sorotan publik udah gak bisa lagi, ya kembali lagi, ya pada saat nanti halal bihalal kita ingin dokumen resmi, ya sejumlah dokumen, ya. Kalau nggak mau dikasih ya sudah terserah, ya berarti ya publik akan melabel kalian kan gitu, ya. Bantahlah biografi Pak Doktor Profesor Doktor Insinyur Ahmad Sumitro ini, ya, di buku ini Ekonomi Sumber Daya Hutan, Analisis Kebijakan Revitalisasi Hutan di Indonesia, dengan dokumen kalian, gitu, ya. Kalau tidak, berarti bapak ini yang benar itu, ya. Dan saya minta ke Ibu Insinyur Aibda Granberry untuk kalau bisa dibuka-buka lagi Bu berkas itu di rumah, ya, untuk tahun 1985, gitu Bu. Satu dokumen atau dua dokumen saja, ya, di sekitar Oktober November 1985 ada tanda tangan Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro sebagai dekan. Ambruk semua ini kasus, Bu. Ambruk, selesai ini kasus semua. Nggak perlu kita uji forensik, ya, tinta, kertas, ya, teknologi font dan lainnya, hanya satu atau dua dokumen, selesai ini kasus. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Oras.